Fauzan, Taufik Maulana Yusuf dan Risma Nur Maulida dari kelas PAI 3E Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua dan ketiga akan disampaikan oleh saudari Risma Nur Maulida, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Hilmi Fauzan, dan materi yang keempat dan penutup akan disampaikan oleh Saudara Taufik Maulana Yusuf. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis online. Tentunya pembelajaran berbasis online itu berbeda dengan pembelajaran yang secara konvensional. Akan tetapi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan seorang guru dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis online tentunya memiliki 4 komponen, 4 pilar di dalamnya. Keempat perangkat pilar atau komponen tersebut yaitu yang pertama isi atau disebut juga dengan konten, dan pelayanan-pelayanan atau disebut juga dengan servis yang terdapat dalam perangkat web, seperti menyuarakan aspirasi atau voting, pembelian atau buying, penawaran atau selling, pemesanan atau reserving, polling, chatting, dan seterusnya. Pilar yang kedua yaitu komponen yang kedua yaitu perangkat-perangkat untuk mengunduh atau disebut juga dengan accessibility tool, yakni perangkat-perangkat teknis technical tool yang memastikan bahwa konten dan pelayanan dapat dilakukan. Komponen yang ketiga adalah komponen manusia atau people who manage, yaitu sebagai pengelola. Yang keempat yaitu para pengguna atau user dan para penikmat web. Dari 4 pilar ini menunjukkan bahwa 2 pilar dalam poin 1 dan 2 berupa material atau barang, bisa disebut juga dengan thing, sementara pilar ketiga dan keempat berupa manusia. Mungkin dicukupkan sekian untuk sekilas tentang pengertian pembelajaran berbasis online. Untuk selanjutnya akan dipaparkan poin yang kedua, ketiga. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis online. Di era globalisasi ini, sedikit kemungkinan orang tidak mengenal teknologi. Bahkan dari mulai tingkat SLTP, SLTA, ataupun mahasiswa sekalipun, bahkan orang tua sering menggunakan teknologi sebagai iming-iming untuk anak di bawah umur. Nah, ini adalah penyalahgunaan teknologi. Membahas tentang pembelajaran berbasis online ini sangat menjadi sebuah pencerahan, menjadi sebuah jalan, dan adalah sebuah kunci dari permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Seperti di masa-masa ini kita mengalami adanya pandemi. Nah, jadi kita suatu pembelajaran menjadi terbatas. Kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh berbaur dengan sesama, dengan orang lain, sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan seperti biasanya. Dan muncullah teknologi yang membuat yang mana teknologi ini mendorong pembelajar dan guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Dan hebatnya, sistem online ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa ada batasan, tanpa terhalang
oleh ruang dan waktu. Dan di sini kita bisa disebut pembantu dalam pembelajaran ataupun kunci dari sebuah masalah dalam pembelajaran. Nah, jadi kita bisa belajar tanpa adanya batasan waktu. Selagi itu pun ketika semuanya bisa mendukung. Seperti halnya ketika kita berada di gunung, tak ada sinyal. Nah, maka mungkin di sana kita tidak mungkin bisa melaksanakan pembelajaran dalam sistem online. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Dan di sini kita bisa disebut pembantu dalam pembelajaran ataupun kunci dari sebuah masalah dalam pembelajaran. Nah, jadi kita bisa belajar tanpa adanya batasan waktu. Selagi itu pun ketika semuanya bisa mendukung. Seperti halnya ketika kita berada di gunung, tak ada sinyal. Nah, maka mungkin di sana kita tidak mungkin bisa melaksanakan pembelajaran dalam sistem online. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya, yakni dengan materi macam-macam media yang digunakan dalam pembelajaran. Media audiovisual secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada media audiovisual yang diam, ada juga media audiovisual yang bergerak. Media audiovisual yang diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slide. Yang kedua, gabungan slide atau film bingkai. Yang ketiga, slide bersuara. Yang pertama, film bingkai suara atau sound slide, yaitu suatu film berukuran 35 mm yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci tersebut dari karton atau plastik. Yang kedua, gabungan slide atau film bingkai dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi, mudah digunakan dan cukup efektif digunakan untuk pembelajaran perorangan dan belajar mandiri. Selanjutnya ada slide bersuara. Slide bersuara merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dari pembahasan dan macam-macam daripada media audiovisual yang diam. Yang kedua ada media audiovisual yang bergerak. Nah, apa itu? Nah, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti 1. Film sebagai media audiovisual. Yang kedua, VCD atau video sebagai media audiovisual. Yang ketiga, televisi selain film. Nah, itu juga sebagai media audiovisual. Yang pertama, film sebagai media audiovisual adalah film yang bersuara. Yang dimaksud di sini adalah film sebagai alat audiovisual untuk pembelajaran, ya, penerangan atau penyuluhan. Contohnya, film yang menerangkan tentang jual beli, muamalah, kejadian-kejadian alam dan yang lainnya.
Yang kedua mengenai VCD atau video, nah, yang merupakan penampilan gerak pesan. Nah, di sini pesan yang disajikan bisa bersifat kata maupun fiktif, bisa bersifat inovatif, edukatif, maupun instruksional. Nah, dan yang terakhir ada televisi, ya. Nah, selain film, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio visual disertai unsur gerak. Nah, televisi sebagai lembaga penyiaran telah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Banyak siaran televisi yang mengandung unsur-unsur pendidikan yang sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, televisi dinilai juga banyak memberi manfaat dalam dunia pendidikan. Mungkin itu pembahasan dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya melanjutkan dari pemaparan materi-materi teman saya yang sudah disampaikan. Mungkin di sini saya ke bagian materi terakhir, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis web ini. Tidak dapat dipungkiri gitu ya, dalam proses pembelajaran pasti ada hal kelebihannya dan ada hal juga kekurangannya. Oke, kita tarik benang merah dari kelebihan terlebih dahulu dari pembelajaran pendidikan Islam berbasis web ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun dapat mudah untuk mempelajari materi tersebut. Misalkan dalam masa pandemi ini gitu ya, pasti setiap orang tidak boleh keluar dan berkerumunan untuk mengadakan suatu pembelajaran ataupun ririungan gitu ya. Nah, dengan adanya pembelajaran berbasis web ini, kita sebagai peserta didik ataupun peserta didik, murid-murid lainnya dapat mudah menggunakan pembelajaran berbasis web ini dimanapun dan kapanpun gitu ya. Karena dengan adanya COVID-19 misalkan di rumah gitu, nah proses pembelajaran bisa dapat dilakukan gitu ya, meskipun pembelajarannya melalui jarak jauh. Nah, itu salah satunya, yang pertama dari kelebihan. Yang kedua, peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakter dan langkah dirinya sendiri. Karena pembelajaran berbasis web ini membuat pembelajaran menjadi bersifat individu. Nah, jadi misalkan ada seseorang yang memang sangat senang untuk menggunakan gadgetnya tersebut gitu. Nah, dengan karakternya tersebut senang menggunakan gadget, kita lah sebagai pendidik, sebagai guru memasuki waktunya untuk menggunakan, untuk mengasih materi-materi supaya tidak terlalu fokus terhadap gadgetnya, memegang gadget dengan menggunakan hal-hal yang memang tidak layak untuk dilakukannya gitu. Misalkan bermain game keterusan gitu. Kita bisa menggunakan misalkan dalam sehari 2 jam ataupun sejam gitu ya, untuk memberikan materi agar supaya peserta didik tetap mau belajar. 3. Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar gitu. Misalkan si peserta didik memang waktunya sangatlah sedikit untuk melakukan pembelajaran, untuk mencari materi dalam pembelajarannya itu. Misalkan orangnya tersebut memang sangatlah suka tidur misalkan gitu ya. Nah, kita ketika sebagai pendidik, kita kasih waktu bahwa dia ketika waktu luangnya gitu ya,
waktu panjangnya, waktu luangnya, masukilah materi-materi gitu. Yang keempat, dapat mendorong pembelajaran untuk lebih efektif dan mandiri dalam pembelajarannya peserta didik gitu. Jadi lebih efektif dan lebih mandiri terhadap peserta didik tersebut untuk menggunakan gadgetnya dan mencari materinya yang berbasis web ini gitu. Yang lima, isi dan materi pelajaran dapat up to date dengan mudah gitu. Maksud up to date di situ, kita bisa sebagai pendidik coba anak-anak carilah materi yang memang sangat hangat gitu materinya untuk kita pelajari, ataupun mencari berita-berita lah gitu. Tidak dapat dipungkiri juga ada kelebihan dan ada pasti tentunya juga ada kekurangan dalam proses pembelajaran berbasis web ini dalam pendidikan Islam. Pertama, kekurangannya, keberhasilan belajar berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Nah, keberhasilan dalam penyampaian materi oleh pendidik itu tergantung kemandirian dan motivasi belajar peserta didik tersebut. Misalkan, percuma saja kita sebagai pendidik ketika kita sudah mengasih materi yang memang sangat bagus, sangat relevan untuk dicerna oleh peserta didik tersebut, namun motivasi belajar dan kemandirian karena malas gitu ya peserta didik tersebut, lah keberhasilan belajar pun tidak akan 100% sampai terhadap peserta didik tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mudah bosan apabila kurangnya peralatan yang memadai atau fasilitas yang memadai terhadap peserta didik tersebut. Seperti ini, saya pernah mendengar suatu berita gitu ya, bulan-bulan ke belakang, kalau nggak salah di Garut gitu, orang tua rela nyopet, kalau nggak salah nyopet gitu ya, rela nyopet untuk membelikan HP terhadap anaknya karena perekonomian keluarga tersebut tidak memadai, sehingga kan orang tuanya rela menyopet demi membelikan anaknya gadget untuk lebih mudah dan lebih bisa mendapatkan materi dari sekolahnya tersebut. Nah, dengan hal tersebut pastilah anaknya nangis ataupun merasa kesal gitu karena materi dan proses pembelajaran tidak dapat dia miliki gitu ya karena kekurangan fasilitas. Yang ketiga, dibutuhkannya panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang akurat karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Maksudnya, kita sebagai pendidik harus bisa mencari link ataupun web yang sangat relevan terhadap peserta didik untuk dicerna gitu ya. Misalkan untuk sekolah SD materinya ini, untuk sekolah SMP materinya ini, untuk sekolah SMA ini, untuk perkuliahan ini gitu ya. Jadi harus relevan gitu ya. Karena di dalam web, dalam online gitu ya, materi-materi sangat beragam gitu. Jadi kita tidak bisa gitu sebagai pendidik mengasih materi untuk materi SMA tapi dikasihnya terhadap peserta didik yang berada di bangku SD gitu ya. Yang keempat, adanya hambatan dalam mengakses materi. Misalkan peserta didik tersebut berada dalam lokasi ataupun daerah yang memang susah, tidak bisa gitu sebagai pendidik mengasih materi untuk materi SMA tapi dikasihnya terhadap peserta didik yang berada di bangku SD gitu ya. Yang keempat, adanya hambatan dalam mengakses materi. Misalkan peserta didik tersebut berada dalam lokasi ataupun daerah yang memang susah jaringan untuk mengakses materi internet dalam internet tersebut gitu ya. Misalkan di dalam pedalaman, orang di pedalaman gitu yang memang memerlukan sinyal
dan kuota yang sangat bagus gitu. 5. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis web tersebut, peserta didik terkadang merasa terisolasi gitu ya. Maksud terisolasi ya dia merasa kieu wae geuning pembelajaran teh bosan gitu ya. Dia tidak bisa berakses atau dia tidak bisa mengekspresikan dirinya terhadap sosial di masyarakat gitu. Nah, dengan menggunakan pembelajaran berbasis web tersebut, peserta didik terkadang merasa terisolasi gitu ya. Maksud terisolasi ya dia merasa kieu wae geuning pembelajaran teh bosan gitu ya. Dia tidak bisa berakses atau dia tidak bisa mengekspresikan dirinya terhadap sosial di masyarakat gitu. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran pendidikan Islam berbasis web ini sangatlah layak di era globalisasi dan informasi serta kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ini dengan penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam berbasis media audiovisual ataupun media online gitu ya. Menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan dalam tuntutan, namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki untuk masyarakat bangsa Indonesia, anak-anak muda untuk menggunakan media dalam menghadapi era globalisasi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pemaparan materi makalah ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.